Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menanggapi komentar yang masuk di kolom komentar YouTube channel saya Bagus Johan Maulana dari Mas S ini. Mas S ini mengomentari salah satu video saya tentang pekerjaan yang cocok untuk OYPMK itu apa. Dia komentar hanya bisa menjadi marbot. Teman-teman tahu marbot itu apa? Marbot itu orang yang biasanya ngurusi musola atau masjid, ya urusan-urusan ya bagian umum lah ya, terutama cleaning service seperti itu. Nah, ini gini, teman-teman OYPMK, saya kan pernah bilang ya bahwa OYPMK memang terbatas ya, terbatas dari skillnya, terbatas kompetensinya untuk melakukan pekerjaan tertentu, untuk skill-skill tertentu, atau untuk membuat sesuatu yang bisa bernilai jual dan sebagainya. Tetapi teman-teman, dengan keterbatasan itu ya kalian harus mikir gimana caranya cari pekerjaan. Nah, terus dia juga melanjutkan komentar, saya harus pakai masker kalau berada di kerumunan orang, saya menolak untuk menjabat tangan, takut menular, kasihannya. Saya bilang, loh kok kamu malah stigma terhadap dirimu sendiri, orang lain malah tidak stigma kepada kamu, tapi kamunya malah stigma kepada diri sendiri. Nah, ini salah telak ini Mas S ini. Mas S ini kan padahal sudah berobat kan, sudah minum obat, yang kalau sudah minum obat atau sedang dalam rangka minum obat, sedang berjalan, ya itu kamu sudah tidak menularkan. Lah, orang lain tidak stigma sama kamu malah stigma kepada diri sendiri. Kamu menganggap dirimu rendah, kamu menganggap dirimu tidak mampu, kamu menganggap dirimu berbahaya, menular sekali. Terus kamu juga menganggap dirimu dalam sisi pekerjaan tidak mampu berbuat apapun. Akhirnya menganggap ya saya nggak bisa apa-apa, saya hanya bisa menjadi marbot. Salah telak Mas, bukan seperti itu Mas sikap yang benar menjadi OYPMK. Apa iya Tuhan menciptakan kamu hanya untuk menjadi marbot Mas? Ya, itu pertanyaan saya. Saya yakin Tuhan menciptakan kamu dengan berbagai potensi, dengan berbagai bakat yang lain yang masih terpendam, yang kamunya sendiri tidak menelisik ke dalam. Ini sebenarnya saya bisa apa saja. Lah, emang bisa jadi apa saja sih kalau marbot? Oh, banyak Mas, luas Mas. Marbot itu kan biasanya urusan misalkan pembuatan minuman untuk tamu, untuk ustadz, untuk jemaah, seperti itu kan. Kadang juga ngurusi konsumsi, misalkan ada pengajian, pesan konsumsi, catering dan sebagainya. Anda berarti memiliki pergaulan, Anda memiliki jaringan-jaringan supplier-supplier. Di mana sih kalau pesan catering? Nah, di mana sih kalau misalkan mau pesan gula teh, sembako dan sebagainya. Misalkan keperluan-keperluan umum musola atau masjid yang lain banyak kan. Misalkan tidak hanya urusan kebersihan loh, tetapi misalkan ada perbaikan misalkan sarana prasarananya, misalkan kipas angin rusak dan sebagainya. Anda berarti kan tahu di mana belinya sih, perkabelan bagaimana, perlistrikan bagaimana, lalu misalkan nyuci karpet itu di mana. Anda berarti tahu kan dunia cuci karpet itu seperti apa, nyuci sajadah itu bagaimana. Belum dunia pekerjaan ini, kebersihannya sendiri yang begitu luasnya. Anda tahu bagaimana sih membersihkan, ngepel, nyapu, bagaimana sih menguras kolam dan sebagainya. Itu merupakan sebuah sumber daya, resources Mas. Resources dan juga bakat, pengetahuan, skill yang Anda pahami. Kalau memang benar-benar Anda memang menguasai dalam dunia permarbotan, wah, ini peluang bisnisnya juga banyak Mas. Saya nggak melarang kamu menjadi marbot Mas. Kalau misalkan itu memang panggilan jiwamu, it's okay. Tetapi kamu sebagai manusia, kamu sebagai individu, ya kamu harusnya menolong dirimu sendiri dulu. Bukan berarti melarang menjadi marbot, silahkan menjadi marbot, tapi jangan lupa dirimu ini juga perlu dinafkahi. Nah, kamu mempersiapkan masa depannya seperti apa? Kalau misal kamu sekarang masih single dan sebagainya, masa depanmu bagaimana? Kamu mau bagaimana masa depanmu? Kamu nggak mau nikah, kamu nggak peduli sama keluargamu. Lah, nanti kalau keluargamu sudah sepuh, sudah tua, tidak bisa bekerja, siapa yang mau menafkahi Mas? Paling tidak kamu peduli kepada dirimu sendiri, kepada familimu, mamamu, papamu, mbahmu, adikmu, kakakmu yang ada di rumah dan sebagainya. Kamu sudah memberikan apa? Gitu. Jadi kamu harus bekerja Mas. Entah itu menjadi karyawan, entah itu kalau tidak karyawan ya kamu membangun bisnismu. Lah, kan bisa kan marbot apa ya kamu standby di musola terus 24 jam? Kan enggak. Kamu tidur di musola emang? Kan enggak juga kan? Nah, kamu kan punya rumah dan sebagainya. Marbot itu kan misalkan bersih-bersih itu juga hanya beberapa jam di musola. Misalkan kalau mau sore saja, kalau di marbot di musola saya seperti itu. Kalau sore habis asar lah situ udah mulai nyapu-nyapu, udah mulai ngepel seperti itu. Terus ngepel juga kadang tidak setiap hari, nguras kolam juga paling ya maksimal seminggu sekali, seperti itu. Itu kan bisa gitu kan. Nah, artinya kamu juga memiliki resources atau sumber daya waktu yang luang. Nah, terus kamu ternyata kok bisa nyimak video-video saya, berarti kan kamu punya HP, punya wifi, artinya ada jaringan internet, entah itu wifi atau paket datamu ada. Itu kan juga modal. Kamu bisa jualan sesuatu melewat HP-mu itu, dropshipper kayak, maklar kayak, yang tanpa modal, jasa kayak dan sebagainya. Kamu lihat nggak sekarang di Instagram atau di Facebook itu ada iklan-iklan menjual banyak hal yang tadinya tidak terpikirkan, oh ternyata bisa dijual gitu kan. SOP Satpam bisa dijual, MOU, lembar MOU yang tinggal ngedit seperti itu untuk perusahaan dan
dan sebagainya. Nah, ini dunia permabotan yang tadi saya jelaskan itu aja bisa dijual, Mas. Kamu bisa bikin SOP, kamu bisa bikin bagaimana sih petunjuk untuk menjadi marbot yang baik, kamu bisa coaching di situ, kamu bisa menjual e-book di situ. Semuanya bisa dijual, Mas. Tinggal kamunya mau jualan atau tidak gitu. Ya kan? Nah, misalkan kamu tadi paham dunia catering dan sebagainya, per catering kan kamu paham, terus kamu kan kenal jemaah banyak, lah itu jemaah banyak itu tidak hanya menjadikan teman, lah itu teman awalnya teman, tetapi begitu teman dan mereka sudah percaya kepada kamu, wah kamu orangnya rajin, kamu orangnya sigap, satset kalau diutus apa dan sebagainya, lah kamu bisa menawarkan bantuan kepada para jamaah mereka kan. Mereka misalkan butuh apa, misalkan butuh sesuatu, misalkan butuh bersih-bersih dan sebagainya, panggil saya Pak, saya siap datang Pak. Nah seperti itu kan bisa kepada jamaahnya. Jamaah itu selain teman, jaringan, kenalan, mereka juga calon customer, Mas. Justru orang yang kenal terhadap kamu sendiri itu malah sudah memiliki trust, dan kamu tidak perlu berupaya meyakinkan mereka bahwa kamu bisa dipercaya. Mereka sudah percaya sama kamu karena kinerja kamu di marbot, sebagai marbot di musola udah jos bagus gitu loh. Jadi barrier for entry atau untuk halangan-halangan untuk masuk ke dalam closing rate atau closing penjualanmu itu sangat tipis gitu loh, karena mereka sudah percaya kepada kamu. Marbot itu luas, Mas, jangan diremehkan nih. Kamu bisa jualan nih, bagaimana sih tips menjadi marbot yang baik, tips mengelola bagian umum musola dan masjid, tips bagaimana menjadi membersihkan kolam musola yang besar, tips bagaimana sih mengepel yang baik dan sebagainya. Terus kamu bisa menawarkan juga kepada musola-musola sekitarmu, masjid-masjid sekitarmu, kamu supplier alat kebersihan, kamu supplier catering dan sebagainya. Terus kamu jualan apa lagi sebagai marbot? Nah tadi kan kamu bisa, karena sudah pintar menjadi marbot, misalkan kamu sudah apal dunia perlistrikan dan sebagainya, bagaimana ngecat musola dan sebagainya, kamu bisa menawarkan jasa-jasamu itu juga kepada para jamaah. Saya pinter loh, pinter apa saja karena saya sudah bertahun-tahun menjadi marbot, pinter tidak hanya ngepel saja, tidak hanya nyapu saja, tapi ngecat musola juga paham, terus masang beberapa alat elektronik juga paham, jaringan listriknya juga paham. Nah, akhirnya kamu bisa banyak hal, Mas. Jadi sebagai marbot saja kamu tuh bisa jualan banyak hal. Jangan mengeluh. Ini kalau saya perhatikan ini kamu sebenarnya punya 1000 alasan untuk tidak maju, Mas. Kebalik, Mas, harusnya itu kamu punya 1000 alasan untuk maju, untuk bisa berdaya, untuk kaya, untuk bisa menafkahi sendiri, untuk mandiri, Mas. Nah, kadang-kadang orang tuh malah punya 1000 alasan untuk maju. Saya tidak bisa maju karena saya marbot, saya karena cacat, saya kusta, saya takut menular, saya takut ini itu. Alasannya ada 1000 untuk tidak bisa menjadi kaya, untuk tidak bisa menjadi maju. Alasannya banyak gitu. Kalau saya kebalik, Mas, saya punya 1000 alasan untuk bisa tetap bermanfaat kepada orang lain, untuk bisa terus mencari nafkah. 1000 alasan, Mas, banyak sekali. Mulai dari karena saya punya tanggung jawab, saya dibekali banyak ilmu, saya punya skill, saya punya akal dan sebagainya, saya punya tangan, saya punya HP. Ini kan 1000 alasan untuk bisa maju, Mas. Saya harus menafkahi anak istri dan sebagainya, tanggung jawab. Banyak, Mas, alasan untuk bisa maju. Bukan malah dibalik, saya ada 1000 alasan kenapa saya harus nganggur. Nah ini endingnya kamu kan juga ngomong, nah, daripada menularkan kepada orang lain lebih baik nganggur. Konyol sekali, Mas. Udah kamu salah paham, kamu menjudge dirimu, kamu stigma kepada dirimu sendiri bahwa kamu menularkan, akhirnya endingnya adalah lebih baik nganggur. Itu sebenarnya kamu males aja, Mas. Males, nggak mau belajar, nggak mau menelisik ke dalam, nggak mau melihat peluang, ya kan? Pesimis, nggak ada harapan ke depan, cuma jadi marbot doang seumur hidup sampai mati, gajinya juga nggak jelas marbot itu seperti apa, ya kan? Males, pesimis, pasrah. Ini yang kemarin saya bilang, gabungan ketiganya ini saya sebut gembel, Mas. Super duper gembel, umbrus, uprut, belampak kempus, kutu kupret, mega trio combo plus plus plus. Terima kasih. Assalamualaikum.